Di balik maraknya kredit motor di kalangan kelas bawah, ada masalah struktural yang jauh lebih dalam dari sekedar keinginan punya kendaraan. Ini soal tekanan sosial, krisis identitas, dan sistem ekonomi yang secara nggak langsung nyuruh lo buat konsumtif biar dianggap normal. Di masyarakat kita, motor bukan cuma alat transportasi, dia udah berubah jadi simbol status, validasi diri, bahkan pelarian dari realita hidup yang sempit. Tapi masalahnya, keputusan konsumsi ini seringkali nggak didukung oleh kondisi keuangan yang stabil. Akhirnya, banyak orang masuk ke siklus hutang, jatuh ke efek dideret, dan hidup dari gaji ke gaji cuma buat bayar cicilan. Semua dimulai dari satu ilusi sederhana. Kalau lo nggak ikut apa yang orang lain lakukan, rasanya akan terasa aneh. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Di banyak lingkungan, kredit motor udah dianggap hal yang biasa. Bukan cuma lumrah, tapi kayak udah jadi jalan satu-satunya buat punya kendaraan. Kalau ngeliat orang lain pada nyicil motor baru, pikiran pertama yang muncul bukan kenapa dia kredit, tapi justru kira-kira bisa dapetin cicilan segitu atau enggak. Kebiasaan ini terus dibentuk dari lingkungan yang secara nggak langsung ngajarin bahwa kredit itu standar. Beli motor cash, apalagi yang bekas, malah mungkin sering dianggap beda pemikiran dari yang lainnya. Masalahnya bukan cuma di soal logika ekonomi, tapi lebih dalam dari itu. Ada bias psikologis yang main di sini. Namanya status quo bias. Ini kondisi di mana orang cenderung tetap jalan di pilihan yang udah umum, yang udah dianggap normal, meskipun sebenarnya ada pilihan lain yang lebih aman, lebih masuk akal, atau lebih cocok buat kondisi keuangan mereka. Tapi karena udah terbiasa ngeliat sekeliling ngelakuin hal yang sama, akhirnya nggak muncul pertanyaan kritis. Gak banyak yang benar-benar mikir sebenarnya ini masuk akal atau enggak buat kondisi keuangan mereka. Karena yang ditiru bukan pertimbangan rasional, tapi pola yang udah jadi kebiasaan. Bukan cuma soal gaya hidup, tapi juga soal mindset yang nggak pernah dikoreksi. Ketika satu lingkungan terbiasa ngambil keputusan berdasarkan apa yang udah sering dilihat, maka pilihan alternatif yang sebenarnya realistis jadi nggak kelihatan sama sekali. Yang lebih bahaya, status quo bias ini sering dibungkus dengan alasan-alasan kelihatan logis, seperti kalau motor baru perawatan lebih murah, atau kalau kredit nggak terlalu berat karena bisa dicicil. Padahal yang nggak disadari adalah konsekuensi jangka panjang dari keputusan itu. Ketika penghasilan nggak tetap, biaya hidup naik, dan tanggungan cicilan tetap jalan, di situ mulai kerasa tekanannya. Tapi karena keputusan awal diambil bukan atas dasar pertimbangan penuh, melainkan karena ngikut arus, akhirnya susah buat keluar dari jeratannya. Dan saat masalah muncul, cicilan macet, motor ditarik, atau utang makin numpuk, baru muncul penyesalan. Tapi sistem udah jalan, dan rasa malu buat ngaku salah langkah bikin banyak orang malah bertahan di zona yang sebenarnya merugikan. Terjebak dalam siklus yang sama hanya karena dari awal nggak pernah dikasih ruang untuk mikir bahwa ada alternatif yang bisa dipertimbangkan. Status quo bias ini nggak cuma bikin orang salah langkah, tapi juga bikin mereka anti perubahan. Bukan karena nggak bisa berubah, tapi karena udah terlalu nyaman dengan pilihan yang gak pernah dikaji ulang. Dan selama gak ada yang nyadarin, siklus ini akan terus berulang, turun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan keyakinan penuh bahwa ini cara yang wajar untuk hidup. Di banyak tempat, motor bukan sekedar alat transportasi. Ia berubah jadi simbol, penanda status, semacam identitas sosial yang bisa dibaca orang lain dari jauh. Gak heran kalau pilihan untuk kredit motor baru seringkali bukan dilandasi kebutuhan utama, tapi tekanan yang gak kelihatan, dorongan buat gak ketinggalan dari orang sekitar. Inilah yang disebut bandwagon effect. Begitu satu orang di lingkungan beli motor baru lewat kredit, efeknya cepat menyebar. Tetangga mulai ngelirik, teman kerja mulai mikir, rekan ojek mulai nanya cicilannya berapa. Gak butuh waktu lama sampai akhirnya muncul dorongan internal, bukan karena butuh, tapi karena merasa harus menyamakan diri. Di komunitas pekerja informal, apalagi yang pendapatannya bergantung dari penilaian visual kayak driver ojek online, kurir, pedagang keliling, motor baru sering dipakai menarik kepercayaan. Padahal kemampuan bayar cicilan belum tentu stabil. Tapi ketika orang lain dalam komunitas yang sama udah punya motor yang baru, tekanan sosial buat ikut beli jadi makin kuat. Kan dalam situasi kayak gitu, tampil beda berarti resiko dianggap lebih rendah, gak selevel, atau malah gak sukses. Masalahnya efek ikut-ikutan ini bekerja halus, gak terasa, karena yang dilihat setiap hari itu orang-orang yang tampil dengan kendaraan baru. Akhirnya persepsi tentang normal itu ikut bergeser. Motor yang udah berfungsi dengan baik tapi model lama mulai dianggap memalukan. Pilihan beli bekas yang secara ekonomi jauh lebih ringan malah gak masuk ke dalam pilihan. Padahal kebutuhan dasarnya cuma soal mobilitas, tapi karena tekanan sosial bicara lebih keras dari akal sehat, pilihan rasional jadi terpinggirkan. Ini bukan sekedar fenomena konsumerisme, ini soal identitas sosial yang terbentuk lewat
membuat perbandingan diam-diam setiap hari. Dalam suasana itu, keputusan finansial jadi bias. Orang ngerasa perlu ngikut arus bukan karena logis, tapi karena takut diasingkan. Dan ketika 1-2 orang udah jatuh dalam jebakan kredit yang memberatkan, mereka tetap bertahan karena gengsi untuk balik arah lebih besar daripada keberanian buat ngaku salah pilih. Yang lebih tragis, tekanan ini gak datang dari luar aja, tapi dari dalam komunitas itu sendiri. Kadang keluarga itu ikut nyuruh kredit karena malu anaknya belum punya motor baru. Kadang teman kerja jadi bahan perbandingan, bahkan bahan omongan. Semua saling dorong, saling lihat, saling nilai, tanpa sadar bahwa mereka sebenarnya lagi ikut dalam permainan yang gak punya akhir, kecuali lelah dan beban yang makin berat. Selama keputusan diambil bukan dari kebutuhan, tapi dorongan buat terlihat setara, maka bandwagon effect ini akan terus menggerakkan banyak orang ke arah yang salah. Mereka nggak sadar kalau langkah yang mereka ambil bukan berdasarkan kemampuan, tapi ilusi sosial yang dibentuk dari apa yang orang lain pilih lebih dulu. Banyak orang lihat cicilan motor sebagai angka yang kecil. Sekilas nominalnya memang gak bikin panik, 600.000, 700.000 per bulan. Terlihat ringan, apalagi kalau dibandingkan sama gaji bulanan yang kelihatannya bisa nutup. Tapi dibalik rasa percaya diri itu, ada satu masalah besar yang sering gak disadari, yaitu anggapan bahwa semuanya akan terus berjalan lancar. Ini yang disebut illusion of control. Rasa yakin yang berlebihan bahwa keuangan pribadi bisa dikendalikan dengan mudah, bahkan di tengah kondisi yang sebenarnya rapuh. Orang rasa udah ngitung semuanya, tapi hitungannya seringkali dibuat dalam kondisi yang ideal. Gak ada sakit, gak ada kehilangan kerja, gak ada biaya yang tak terduga. Padahal realitasnya jauh lebih kacau dari yang bisa diprediksi. Driver ojek, pedagang kecil, buruh harian, kurir freelance, pendapatan mereka naik turun, tergantung cuaca, tergantung orderan, tergantung kondisi pasar. Tapi cicilan motor tetap gak pernah turun. Dan saat situasi lapangan berubah sedikit aja, semuanya bisa goyah. Orderan sepi seminggu, anak tiba-tiba sakit, kebutuhan rumah naik karena harga sembako melonjak. Di titik itu, yang tadinya kelihatan gampang jadi tekanan yang luar biasa. Yang bikin tambah rumit, rasa percaya diri dari awal biasanya datang dari perbandingan dengan orang lain yang kelihatannya bisa bayar. Tapi yang gak kelihatan adalah bagaimana mereka berjuang di balik itu. Banyak yang akhirnya gali lubang tutup lubang, minjem buat nutup cicilan bulan ini, atau ngorbanin kebutuhan penting lain biar motor gak ditarik. Tapi karena gak ada yang cerita tentang kesulitan mereka secara terbuka, ilusi bahwa semua baik-baik aja tetap hidup. Orang jarang nyadar bahwa pengambilan keputusan keuangan bukan soal mampu bayar hari ini, tapi soal siap atau enggak ketika keadaan berubah. Dan yang sering terjadi, keputusan kredit itu dibuat tanpa mikir panjang. Gak ada evaluasi cadangan dana, gak ada perhitungan risiko. Yang penting motor dapat, bisa dipakai, urusan nanti itu dipikir belakangan. Ilusi kontrol ini sering bikin orang gak sadar bahwa mereka sedang berada di tepi jurang. Mereka aman padahal gak punya pegangan. Mereka siap padahal gak punya ruang berjatuh. Dan selama keyakinan palsu ini gak dibongkar, banyak orang akan terus ambil keputusan besar dengan perhitungan kecil. Keinginan punya motor bagus dengan cepat seringkali nggak datang dari kebutuhan yang mendesak, tapi dari dorongan buat ngerasain kepuasan sekarang juga. Ketika motor baru bisa langsung dikendarai hari ini, difoto, dipamerin, dan dijadiin bahan obrolan, daya tariknya jadi susah dilawan. Dan di titik ini, banyak orang ngambil keputusan bukan karena rasional, tapi karena nggak mau nunggu. Fenomena ini dikenal sebagai temporal discounting, kecenderungan buat lebih memilih kepuasan jangka pendek meskipun itu berarti harus ngorbanin stabilitas jangka panjang. Di hadapan dua pilihan, beli motor bekas cash yang lebih murah dan gak bikin beban bulanan, atau kredit motor baru yang langsung kelihatan keren. Pilihan kedua yang sering diambil, bukan karena lebih masuk akal, tapi karena lebih instan. Motor bekas mungkin fungsinya sama-sama bisa dipakai kerja, sama-sama bisa buat mobilitas sehari-hari. Tapi secara emosional, dia gak ngasih sensasi yang sama. Gak ada aroma baru, gak ada respon wah dari lingkungan sekitar, dan itu yang bikin banyak orang merasa kurang puas, meskipun secara finansial itu lebih aman. Masalahnya, kepuasan sesaat itu datang dengan harga yang mahal. Cicilan motor bukan sekedar angka bulanan, tapi komitmen panjang yang harus dijaga, bahkan ketika kondisi keuangan berubah. Dan ketika rasa puas itu udah hilang setelah beberapa bulan, yang tersisa cuma beban yang terus menempel. Dan dalam banyak kasus, orang yang ngambil kredit dengan motivasi kepuasan instan gak bener-bener siap buat konsekuensinya. Mereka tahu cicilan akan datang tiap bulan, tapi mereka belum tentu siap kalau pendapatan tiba-tiba turun atau kebutuhan lain mendesak. Tapi karena keputusan diambil dalam keadaan emosional, resiko-resiko kayak gitu gak dipikirin dari awal. Yang lebih ironis, rasa puas itu cepat banget pudar. Motor baru yang awalnya bikin bangga, setelah beberapa bulan jadi barang yang biasa. Tapi cicilan tetap jalan, dan rasa tertekan mulai muncul. Di titik itu, banyak yang mulai mikir, kenapa dulu nggak beli yang bekas saja? Tapi semuanya udah terlanjur. Temporal discounting bukan cuma bikin orang ambil keputusan buru-buru, tapi juga nutup kemungkinan buat mikir panjang. Dan selama kepuasan instan lebih dihargai daripada ketenangan jangka panjang, siklus ini akan terus berulang. Bukan karena gak ada pilihan yang lebih baik, tapi karena pilihan yang lebih masuk akal sering kalah menarik.
Dan pada akhirnya, semua ini bukan sekedar soal motor baru, tapi tentang sistem yang bikin lo percaya bahwa harga diri lo bisa dicicil, bahwa pengakuan sosial bisa dibeli, dan bahwa lo harus tampil naik kelas meskipun kondisi lo lagi sekarat. Ini bukan salah siapapun sepenuhnya, tapi juga bukan pembenaran buat terus terjebak. Karena kalau hidup kita selalu dikejar gengsi, cicilan, dan validasi orang lain, kita nggak bakal pernah bener-bener bebas. Yang harus diputus bukan cuma utangnya, tapi pola pikirnya. Dan selama kita nggak sadar kalau ini semua adalah jebakan struktural yang dikemas dalam bungkusan gaya hidup, maka kita bakal terus hidup dalam lingkaran konsumsi tanpa ujung. Jadi sekarang pertanyaannya cuma satu, kita mau terus hidup buat dilihat orang atau hidup buat diri sendiri? Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.